Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman sahabat Wasila dimanapun teman-teman berada. Kali ini di Bincang-Bincang Akademik kita sudah kedatangan salah seorang akademisi yang juga merupakan mahasiswa di UIN Alauddin Makassar. Dia ini seorang yang sudah menjuarai salah satu festival anak Dara Kalolo yang diselenggarakan di Kabupaten Bone. Kebetulan dia juga saat ini sedang menempuh studi di jurusan Ilmu Komunikasi. Langsung saja, inilah dia Muhammad Rifal Al-Hadafi. Terima kasih. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal Al-Hadafi, biasa dipanggil Rifal. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jurusan Ilmu Komunikasi. Sedikit saya ceritakan awal mula saya memilih untuk bergabung bersama keluarga besar Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Itu tentunya saya sudah memilih dengan sepenuh hati, dan saya yakin bahwa pilihan saya ini sudah tepat untuk masuk di jurusan Ilmu Komunikasi. Karena kenapa? Sejak SMA itu saya sudah aktif di bidang organisasi seperti OSIS, Paskibra, mengikuti event-event mulai dari event kabupaten, provinsi, bahkan sampai nasional. Jadi sehingga saya rasa saya tepat untuk memilih yang namanya jurusan Ilmu Komunikasi. Karena saya itu orangnya senang berinteraksi dengan banyak orang, mampu berbicara di depan umum. Saya ingin menjadi pemateri atau memberikan motivasi-motivasi kepada teman-teman, adik-adik, seperti itu, Kak. Oh ya. Terus Saya bisa dulu tanya sedikit. ya, Rifal ini angkatan berapa di Ilmu Komunikasi UIN? saya masuk tahun 2019. 2019. 2020, Kak, 2020. Oh, Baru semester, Pak. Kira-kira ketika memilih untuk masuk di Ilmu Komunikasi UIN, pertimbangannya itu memang ilmu komunikasi saja yang menjadi pilihannya, atau mungkin ada jurusan lain yang menjadi cita-cita dari Rival? Memang dari awal, Kak, saya memilih ilmu komunikasi sebagai jurusan saya. Yang pilihan pertama itu memang jurusan ilmu komunikasi, dan alhamdulillah lulus dan masuk ke ilmu komunikasi karena itu sesuai dengan passion saya, sesuai dengan keinginan saya, dan saya yakin dengan saya masuk di jurusan ilmu komunikasi itu saya dapat berkembang, dapat menjadi orang-orang hebat bersama senior, sama dosen-dosen yang berpengalaman, Kak, seperti itu. Kira-kira saya ingin bertanya ini, Rival waktu di SMA itu SMA, SMK atau madrasah? SMA, Kak, SMA Negeri 3 Bone. Oh, SMA Negeri 3 Bone. Kira-kira yang menjadi pertimbangan Rival untuk memilih ilmu komunikasi UIN itu apa? Bukan ilmu komunikasi dari universitas yang lain yang ada di Makassar atau mungkin di pulau lain, Pulau Jawa kah? Oh ya. Jadi saya memutuskan untuk memilih ilmu komunikasi di UIN itu karena di dalam diri saya itu bukan hanya mementingkan akademis saja, tapi harus balance dengan yang namanya agama. Dan saya yakin di UIN ini tidak hanya mementingkan yang namanya akademis, tapi menuntut juga para mahasiswanya untuk ke jalan yang lebih baik, terutama di bidang agamanya itu harus seimbang antara akademis dan agamanya itu. Sehingga saya memilih, saya rasa tepat di UIN, Kak. Oh ya, kan Rival sudah jalani sekitar 2 semester di UIN. Bagaimana Ya, suka Kak. dukanya menjalani perkuliahan selama di UIN? Apalagi sekarang kan kita tahu Rival ini masuk di kategori angkatan-angkatan yang terpapar virus corona di awal masuknya toh. Kira-kira bagaimana pengalamannya?
Suka dukanya sih tentunya saya belum bisa merasakan yang namanya langsung belajar ya Kak di UIN. Jadi ini hanya melalui Zoom, Google Meet. Karena tapi sangat besar keinginan saya untuk secepatnya untuk kembali berkumpul bersama teman-teman, karena saya dari awal belum pernah ketemu secara keseluruhan dengan teman-teman angkatan saya Kak. Itu membuat saya agak merasa sedih, tapi itu semua merupakan bukan kehendak kita ya, sudah menjadi kehendak Allah. Namun saya juga tetap enjoy dengan mengikuti kegiatan proses belajar mengajarnya melalui Zoom, karena saya lihat dosen-dosen di UIN itu benar-benar sudah profesional, sudah sesuai dengan kuadratnya. Sebagai dosen dia mampu tidak membuat kita bosan, meskipun kita melalui di rumah saja, tapi suasananya itu seperti suasana kita belajar bersama-sama di kelas begitu Kak. Tadi disebutkan bahwa belum bertemu semuanya. Berarti Rival sendiri sudah bertemu dengan teman-teman sebagian dari angkatannya di Ilmu Komunikasi UIN. Iya Kak, sudah. Waktu itu waktu pengambilan KTM, tanda mahasiswa Kak, itu sempat saya ke kampus. Alhamdulillah ada beberapa teman-teman saya bertemu, saya kenalan, gitu Kak. Oke, kita beralih ke topik utama dalam bincang-bincang kita kali ini. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Mungkin bisa Rival ini menjelaskan apa sih itu Festival Anak Dara Kalolo? Ya Kak, baik. Jadi pemilihan Anak Dara Kalolo Bone itu dilaksanakan setiap tahunnya di Kabupaten Bone. Biasanya itu sebelum peringatan Hari Jadi Bone. Karena Anak Dara Kalolo Bone itu sudah menjadi ikon di Kabupaten Bone Kak itu sendiri. Anak Dara Kalolo Bone itu merupakan perwakilan dari kecamatan yang ada di Kabupaten Bone yang berlomba untuk mendapatkan yang namanya Anak Dara dan Kalolo Bone. Anak Dara Kalolo Bone ini tidak hanya berfokus kepada penampilan saja, tapi di sini kita berfokus kepada bagaimana kita anak muda, anak milenial itu tetap yang namanya cinta akan budaya, cinta akan pariwisatanya yang ada di Kabupaten Bone, dan bagaimana kita sebagai generasi muda mampu untuk menjaga dan terus melestarikan yang namanya budaya maupun wisata-wisata yang ada di Kabupaten Bone. Salah satunya itu mengikuti pemilihan Anak Dara Kalolo Bone. Tadi dijelaskan bahwa Rival ini masuk di Anak Dara Kalolo Bone itu Anak Dara Kalolo Bone itu perwakilan dari tiap kecamatan. Kalau Rival sendiri perwakilan dari kecamatan apa kalau boleh tahu? Untuk tahun 2020 itu saya perwakilan kecamatan Cina Kak. Tapi karena kendala COVID-19, jadi pemilihan tahun 2020 itu dihentikan. Sehingga pada tahun 2021 ini sebagai bisa dikatakan sebagai kelanjutan dari 2020, sehingga tahun ini ada beberapa yang tidak menggunakan perwakilan kecamatan lagi, masuk ke umum Kak, begitu. Untuk bisa masuk ke kategori umum itu berarti sudah pernah mengikuti Anak Dara Kalolo sebelumnya mendaftar begitu. Kalau kategori umum itu sebenarnya terbuka bagi umum, meskipun belum mengikuti sebelumnya Kak. Masih tetap terbuka untuk umum. Untuk syarat-syarat menjadi peserta dalam ajang Festival Anak Dara Kalolo Bone sendiri boleh disebutkan? Oh ya, ada beberapa kriterianya. Kalau dari Kalolo itu usia minimal 17 tahun sampai 24 tahun, tinggi badan 165 minimal, berwawasan umum, tahu tentang budaya Kabupaten Bone, tahu tentang pariwisata, tahu tentang masalah-masalah sosial yang ada di Kabupaten Bone, pengetahuan umum, terus berpenampilan menarik Kak, seperti itu.
Untuk batasan umurnya sendiri kira-kira ada ditentukan? Ada Kak, batasnya itu mulai dari usia 17 tahun sampai dengan 24 tahun. 4 tahun. Eh, Ketika telah lolos menjadi peserta Anak Dara Kalolo Bone, tahap-tahapan apa yang dilalui sehingga bisa mencapai tahap final dari Festival Anak Dara Kalolo Bone itu sendiri? Baik, adapun tahap-tahap yang saya lalui tentunya itu tidak gampang, tidak mudah ya Kak untuk menjadi seorang juara itu. Yang pertama itu ada namanya tahap interview. Di tahap interview ini kita dihadapkan dengan para juri-juri yang benar-benar berkompeten di bidangnya masing-masing. Ada yang mulai dari kita dites agamanya, kita dites tentang budaya, tentang pariwisata, tentang bahasa Inggris, bahasa yang kita kuasai, pengetahuan umum Kak, seperti itu. Terus setelah melalui tahap interview, selanjutnya masuk ke sesi bakat. Di sini sesi bakat kita menampilkan bakat-bakat kita sesuai dengan yang kita punya, sesuai dengan kemampuan kita. Setelah itu ada yang namanya sesi catwalk. Itu kita dilihat di situ bagaimana kita cara berjalan, mau berjalan secara ketika kita menggunakan pakaian adat, menggunakan pakaian casual, itu semua dinilai Kak. Terus masuk ke tahap yang namanya grand final Kak di situ. Di grand final itu terbagi lagi beberapa babak. Pertama itu semua peserta diwajibkan untuk orasi, mengambil tema yang ada di Kabupaten Bone, seperti mulai dari pariwisatanya, kebudayaannya, sejarah-sejarah yang ada di Kabupaten Bone, semua itu masuk dalam tema orasi kita. Setelah semua peserta orasi, masuk ke penyambutan 10 besar. 10 besar di situ Anak Dara, Kalolo, semua diberikan pertanyaan langsung dari juri. Setelah itu pertanyaannya itu masuk tema diacak mulai dari kebudayaan lagi, tentang pengetahuan umum, tentang pendapat-pendapat kita mengenai masalah-masalah yang ada di Kabupaten Bone maupun di Indonesia. Terus setelah 10 besar, kita masuk ke babak 6 besar. Di babak 6 besar ini lagi kita kembali langsung ditanyakan, langsung diberikan pertanyaan dari juri. Setelah itu masuk ke babak 3 besar. Di sini pertanyaannya sama, cuma di babak 3 besar ini pertanyaannya sama, tapi kita disuruh memilih jawaban yang diberikan dari dewan juri, apakah itu sesuai dengan hati, sesuai dengan pendapat kita Kak, seperti itu. Tadi dijelaskan tahap-tahap untuk sampai ke fase grand final. Kira-kira saya ingin tahu ini, berapa lama prosesnya dari alur pendaftaran hingga sampai ke proses grand final dari Festival Anak Dara Kalolo itu sendiri? Ya, kalau masalah karantinanya itu mulai karantina itu selama 3 hari, ditambah dengan grand finalnya, itu sudah semuanya Kak, karantinanya 3 hari. Oh, berarti hanya 3 hari menuju tahap grand final, Di? Iya. Oke. Yang menarik di Anak Dara Kalolo ini pasti kan ada yang berbeda dari tahun ke tahun. Contohnya saja Ya. Tahun ini mungkin karena bertepatan dengan COVID-19 mungkin kurang rame dari sisi penontonnya. Betul. Ya, kira-kira apa kesulitan dari rival dalam menjalani proses karantina dan juga seleksi di Anak Dara Kalolo tahun 2021 ini? Ya. Kalau dari saya sendiri itu tidak menemukan kesulitan yang bagaimana ya Kak, karena saya sudah mempersiapkan diri
dari awal untuk mengikuti pemilihan Anadara Kalolo ini. Jadi selama karantina saya enjoy, saya mengikuti dengan baik karena itu persiapan-persiapan saya sudah mewakili untuk kegiatan Anadara Kalolo Bone ini, Kak. Seperti itu. Kalau dari kan rival ini statusnya sekarang sudah menyandang predikat juara dari Anak Dara Kalolo. Ya, Kak, runner up 1. Oh, nah, satu. Kira-kira respon dari teman-teman, keluarga dan juga kerabat-kerabat dekat pas tahu rival dapat juara itu bagaimana? Oh, tentunya Kak, dari teman-teman, terutama dari keluarga itu pastinya sangat senang, sangat bangga. Apalagi pada malam grand final itu keluarga saya, terutama mama dan tante saya itu datang menyaksikan langsung pemilihan Anadara Kalolo Bone. Jadi dia itu melihat bagaimana perjuangan saya di atas panggung hingga mendapat juaranya. Dan teman-teman saya itu sangat senang juga karena dia sudah menanti saya untuk mengikuti event ini. Jadi dia itu excited banget untuk saya menjadi juaranya, Kak. Kalau dari anak darahnya sendiri yang meraih juara satu itu dari kecamatan apa kalau boleh tahu? Dari Kecamatan Sibuluwe, Kak. Kalau dari Kalolonya sendiri dari kecamatan apa yang juara satu di atasnya rival? Itu dari Tanetariatan, Kak. Dari Bone Kota, Kak. Predikat juaranya anak darah Kalolo ini sampai juara berapa? Untuk juaranya itu yang pertama winner, runner up 1, runner up 2, ada namanya atributnya itu atribut fotogenik, favorit, berbakat, sosial media, performance, dan persahabatan, Kak. Berarti ada beberapa kategori yang selain dari juara umum ya. Ya, Kak. Nah, setelah juara di kompetisi Anadara Kalolo, kemudian bagaimana target dari rival dan teman-teman dari peserta Anadara Kalolo yang menjuarai festival ini untuk mengembangkan potensi wisata, pariwisata, kebudayaan dan juga pendidikan di Kabupaten Bone itu sendiri? Ya, kita dari pemenang dari seluruh finalis Anadara Kalolo Bone itu pastinya sudah memiliki visi misi untuk terutama memajukan yang namanya kebudayaan pariwisata yang ada di Kabupaten Bone. Kita berfokus pada bidang itu. Namun kita juga masih karena kita itu tidak mampu ya namanya berjalan sendiri. Pasti harus meminta dukungan dari pemerintah setempat, Kak. Jadi kita itu bagaimana kita itu mampu membuat sebuah program-program yang nantinya itu pemerintah dapat melirik program-program kita yang dapat membantu bagaimana terlaksananya program-program tersebut. Terutama kita ini dalam bulan suci Ramadan itu insya Allah ada kegiatan yang namanya nanti kita akan berbagi di panti asuhan maupun turun langsung ke jalanan untuk membagikan takjil kepada orang-orang yang membutuhkan, Kak, seperti itu. Oke. Kan ini Anadara Kalolo juga mencakup hal pariwisata di Kabupaten Bone. Nah, seperti yang kita tahu itu rumah adat Bone, rumah Balasoba baru saja mengalami musibah yakni kebakaran. Kira-kira bagaimana peran dari teman-teman juara ataupun peserta secara keseluruhan dari Festival Anadara Kalolo Bone ini untuk bersama-sama pemerintah kemudian merenovasi ataupun langkah-langkah yang akan diambil ke depannya untuk rumah Balasoba ini? Tentunya kami dari Anadara Kalolo Bone itu pertama-tama sangat sedih, sangat merasa kehilangan atas kejadian kebakaran dari ikon Bone, itu bola soba yang tidak hanya dikenal di Bone saja, sudah bahkan sampai ke luar Bone, orang sudah mengetahui yang namanya itu bola soba. Langkah-langkah yang kami lakukan itu pastinya kami sebagai Anadara Kalolo Bone itu tetap menyerahkan kepada pemerintah bagaimana dia mengelola bola soba itu nantinya, apakah
bola soba itu akan direnovasi ataupun akan dibangun di tempat lain lagi, Kak. Kita sebagai anak daerah Kaloboni itu cuma bisa mendukung dari belakang. Untuk masalah bola soba itu direnovasi atau bagaimana nanti itu tetap masih di dalam lingkup pemerintahan, Kak. Nah, itu kan tadi sudah beberapa kita berbincang mengenai riwayat pendidikan dan juga pengalaman-pengalaman mengikuti kegiatan. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini ketika rival yang sudah meraih predikat juara runner-up 1, apakah tahun depan itu bisa mengikuti lagi untuk festival yang sama atau memang sudah dibatasi? Oh ya. Untuk pemilihan daerah Kalolobone itu sendiri tidak hanya berhenti sampai ke tingkat kabupaten. Namun kita para juaranya itu nanti insya Allah bulan 8 akan bertanding lagi di tingkat provinsi yang namanya itu pemilihan darah daeng di Makassar, Kak. Kalau untuk ikut di tahun depan lagi itu mungkin sudah tidak bisa lagi, Kak. Karena kita sudah mewakili Kabupaten Bone ke tingkat provinsi lagi insya Allah bulan 8, Kak. Yang diikutkan dalam kompetisi darah daeng di Makassar nanti nih yang diambil dari juara berapa saja? Yang diutamakan itu juara 1, runner up, sama runner up 2. Namun dari panitia itu kembali ketika teman-teman yang memiliki potensi yang sudah mendapatkan atribut itu tetap bisa mengikuti pemilihan darah daeng. Namun untuk secara tanggungan atau bagaimananya itu, Kak, itu sudah di luar dari pemerintah, Kak. Karena yang pemerintah itu cuma biasanya menanggung yang juara 1, juara 2, dan juara 3. Tetapi itu masih terbuka umum, siapapun yang bisa masuk ke pemilihan darah daeng gitu, Pak. Berarti secara tidak langsung yang terafiliasi langsung dengan pemerintah ini yang mendapat juara 1, runner-up 1 dan runner-up 2, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk Ya, teman-teman dari peserta yang lain ketika ingin mengikuti ini bisa melalui jalur yang umum. Begitu, Di? ya betul, Kak, betul. Ya, Kak. Tapi tetap mewakili nama Kabupaten Bone, Kak. Nah, untuk kan ini sudah lumayan lama kita bercerita, durasi di YouTube juga sudah lumayan ini. Satu pertanyaan terakhir, kira-kira dari rival, harapannya mungkin untuk teman-teman juniornya mungkin ketika ingin pesan-kesannya mungkin kepada junior-juniornya dari Bone ketika ingin berprestasi di anak darah Kalolo Bone bagaimana? Oh ya. Tentunya pesan saya teman-teman atau adik-adik semua jangan takut untuk berkarya, jangan takut untuk berprestasi. Semua kita ini generasi muda, generasi yang hebat. Semua memiliki kemampuan, semua memiliki kesempatan seperti saya untuk menjadi juara atau mengikuti pemilihan anak darah Kalobone. Sebelumnya itu pertama kalau ingin mengikuti sebuah event atau kegiatan itu jangan pikirkan dulu juaranya. Kita berusaha untuk menampilkan yang terbaik dulu. Masalah juaranya itu merupakan bonus dari Allah karena kita bagaimana kita sudah mempersiapkan diri, kita memperlihatkan menampilkan yang terbaik seperti itu. Terus buat teman-teman yang pertama itu saran saya untuk misalnya ingin mengikuti kegiatan, yang pertama harus mempersiapkan diri, yaitu mulai dari kepercayaan diri. Kita harus yakin kepada diri kita sendiri, bagaimana orang lain bisa yakin kepada diri kita sendiri kalau kita sendiri itu tidak yakin dengan diri kita. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua harus menyiapkan mentalnya. Karena dengan mengikuti event ini bukan hanya 1-2 orang yang melihat kita, tapi kita itu nantinya akan menjadi ikon. Jadi bagaimana kita harus mempersiapkan yang namanya public speaking yang baik, wawasan, berpenampilan yang menarik, semuanya itu akan menunjang prestasi-prestasi kita. Terus saya sebagai generasi muda mengajak kepada teman-teman semua bagaimana kita untuk dapat mencintai atau menjadikan generasi muda mampu untuk mengembangkan serta melestarikan budaya-budaya yang kita miliki di daerah masing-masing.
karena jangan sampai kita lebih fokus kepada budaya-budaya orang luar, sedangkan kita memiliki budaya yang lebih menarik, yang lebih memiliki estetika yang tinggi. Jadi kita sebagai generasi muda jangan terlena akan budaya-budaya yang lain. Kita harus tetap kembali kepada budaya kita, karena itu merupakan sebagai ikon budaya dari daerah kita sendiri, Kak. Seperti itu. Oke, baik. Nah, itu tadi teman-teman bincang-bincang kita dengan Rival yang menjadi runner up 2 anak Dara Kalolobone yang dari jurusan ilmu komunikasi. Semoga apa yang kita bincang-bincangkan kali ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman sekalian yang mendengarkan atau menonton video ini di YouTube Wasila. Oke, baik, terima kasih Rival untuk waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan untuk teman-teman juga yang telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Selamat menjalankan ibadah puasa, Rival. Mohon maaf. Terima kasih, Kak. Yeah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.